Setiap anaknya dibaca mantra, maka semua yang dia mau akan terkabul. Bahkan teman-temannya juga ngantri. Tapi tiba-tiba satu desa marahin dia. Satu geng bocil ini mau ngirim kucingnya ke surga, tapi bingung banget harus doain pakai agama apa. Dan akhirnya ini yang terjadi, guys. Jadi awalnya ada kucing jalanan yang mati tergeletak begitu aja. Awalnya mereka juga gak kenal sama sekali, tapi mereka berusaha untuk bergabung supaya mereka bisa menguburkan kucing itu dengan baik. Akhirnya mereka cari dan berdiskusi di mana tempat yang pas untuk menguburkan kucingnya. Setelah mereka jalan panjang banget dan mereka sebenarnya dicariin sama orang tua mereka gak peduli sama sekali, yang penting mereka bisa nguburin kucingnya. Terus mereka mulai persiapan tuh untuk penguburannya yang bagus banget, ditambahin bunga dan ditambahin semua perlengkapannya. Tapi yang bikin bingung saat mereka mau berdoa supaya kucing itu masuk surga, mereka mulai berdoa menurut kepercayaan mereka masing-masing. Ada yang berdoa dengan agama Katolik, ada yang berdoa dengan agama Buddha, dan ada yang berdoa dengan agama Hindu dan juga Islam. Tapi di sini mereka bingung, kok kita berdoanya beda-beda semua sih, yang benar yang mana? Tapi saat mereka lagi bingung, ada polisi yang datang malah jemput mereka. Ternyata polisi menjemput mereka karena semua orang tua mereka udah nyari mereka panik. Tapi mereka bilang ke orang tuanya, kami cuma mau mengubur kucing. Apalagi anaknya ini bilang, mamanya aja dikubur, kenapa kucing gak bisa dikubur? Akhirnya karena orang tuanya kasihan sama mereka, orang tuanya bantu mereka untuk mengubur kucingnya. Tapi mereka tetap berdoa dengan agama masing-masing. Karena semua agama itu sama aja. Yang penting ketulusan dan kebaikan hati mereka yang benar-benar berdoa untuk kucingnya. Anak cewek ini pada dandan untuk ngajak cowok nonton film dewasa untuk pertama kalinya, tapi semuanya malah jadi kacau banget, guys. Jadi ada 3 cewek cantik ini yang berteman, tapi salah satu dari mereka yang baju hitam lagi pingin banget mendapat ciuman pertamanya. Jadi dia ngundang cowok untuk datang ke rumahnya mumpung bapaknya lagi pergi. Akhirnya cowok ini yang awal sih yang putih nggak mau, tapi yang abu-abu tuh pingin banget. Akhirnya mereka memutuskan untuk ikut aja lah acara mereka, karena mumpung rumahnya lagi sepi juga kan. Nah di sisi lain ceweknya ini udah pada dandan-dandan karena dia lagi mau nonton film dewasa dan lagi mau mendapatkan ciuman pertamanya. Nah pas cowok-cowok itu udah dateng, dia itu canggung banget, guys. Bahkan awalnya suasana itu benar-benar aneh banget karena cewek-cewek ini pada menari tanpa musik. Jadi benar-benar krik-krik banget. Sampai akhirnya mereka memutuskan udah kita nonton film dewasa aja. Lama-kelamaan mereka menjadi gak nyaman gitu. Bahkan adegannya tambah lama tambah parah, membuat salah satu dari mereka langsung menghentikan dan nyalain lampu. Bahkan salah satu temennya yang lihat aja sampai pingsan, guys. Dan lebih parah, ayahnya tiba-tiba memergoki mereka dan pulang. Besoknya ceweknya benar-benar minta maaf atas kecanggungan yang terjadi. Tapi cowoknya sama sekali gak marah. Malahan akhirnya di pinggir kolam renang dia itu mendapatkan ciuman pertamanya. Dan akhirnya ceweknya seneng banget, cita-citanya terwujud, guys. Seorang wanita dipaksa menukar bayinya dengan bayi lain karena bayinya itu berkulit hitam. Padahal dia nggak pernah selingkuh sama sekali, guys. Kalian harus denger sih. Jadi tiba-tiba suami dari wanita ini langsung koma saat melihat bayinya berkulit hitam. Bahkan mertuanya menuduh kalau misalkan wanita ini selingkuh. Bahkan mertuanya mengurung dia ke ruang bawah tanah sama bayinya karena dianggap kalau misalkan dia wanita nggak benar. Mertuanya bilang kalau misalkan dia bikin malu aja, mendingan sekarang kita adopsi bayi berkulit putih dan kita tukar sama bayi kamu. Di situ wanita itu nggak setuju banget karena dia yakin kalau misalkan itu adalah bayinya dia nggak pernah selingkuh. Sampai akhirnya dia itu mencoba mencari sesuatu di gudang dan menemukan foto lama dari pria berkulit hitam ini. Terus dia mulai mencari tahu siapa cowok itu sebenarnya. Akhirnya cewek ini pintar banget coba kabur keluar jendela. Terus dia datengin suaminya yang masih koma dan mulai ambil rambut dari suaminya untuk tes DNA. Dan ternyata setelah dites benar aja bayi ini adalah bayi dari suaminya. Jadi benar dong dia itu nggak selingkuh sama sekali. Akhirnya dia mencoba menjelaskan ini semua ke mertuanya. Tapi mertuanya sama sekali nggak percaya dan bahkan udah menukarkan bayinya dengan bayi adopsi yang berkulit putih. Di situ wanita ini benar-benar shock banget dan nggak bisa menerima itu semua. Akhirnya dia langsung pergi untuk mencari tahu kebenarannya sebenarnya. Dan dia mendapatkan pria yang ada di foto tersebut adalah pacar dari mertuanya. Nah di situ dia mulai mencari tahu lebih dalam lagi. Bahkan dia menghubungi pria tersebut. Ternyata pria kaya ini memang pernah pacaran sama mertuanya, tapi dia nggak tahu kalau misalkan mertuanya itu udah punya suami. Akhirnya mereka harus terpisah karena keluarga dari wanitanya itu nggak setuju. Tapi yang mereka nggak tahu ternyata dia itu udah mengandung anak dari mertuanya. Jadi secara nggak langsung dia adalah ayah dari suaminya dia, yang mana dia itu memang mempunyai keturunan berkulit hitam. Tapi waktu itu mertuanya beruntung aja punya bayi berkulit putih. Jadinya nggak ketahuan kalau misalkan dia itu selingkuh.
Dan setelah mertuanya mengetahui hal ini, dia malah menyalahkan sama wanita ini yang bilang kalau misalkan wanita ini selingkuh. Padahal itu benar adalah anak dari suaminya dan mertuanya yang selingkuh. Setelah umur 12 tahun, wanita ini baru menyadari kalau ternyata dia itu adalah vampir. Dan ini yang dia lakukan bikin semua orang takut, guys. Jadi kisahnya wanita ini bernama Harper yang sering banget jalan-jalan keluar rumah. Tapi saat umur 12, dia itu tiba-tiba merasakan kulitnya terbakar, guys. Sehingga dia benar-benar kesakitan banget dan nangis. Akhirnya keesokan harinya dia mencoba untuk keluar bermain lagi. Ternyata kulitnya benar-benar terbakar lagi. Ternyata dia itu nggak boleh kena matahari sama sekali semenjak dia berumur 12 tahun. Nah, akhirnya dia mencoba ngecek kondisinya dia ke dokter. Dan dokter bilang kalau misalkan dia itu alergi matahari. Teman-temannya banyak yang ngatain dia kalau misalkan dia itu adalah seorang vampir. Tapi dia malah senang dan merasa kalau misalkan itu keren banget. Akhirnya dia mulai ngerjain temennya nih, guys. Karena temennya bilang kalau misalkan dia vampir, maka kalau malam dia akan keluar dan mulai nakut-nakutin temennya dengan taruh darah dan burung yang sudah mati ke depan rumah temennya. Nah, itu membuat temennya tuh takut banget dan membuat dia seneng banget. Dia seneng karena dia merasa kalau misalkan vampir itu keren banget. Sampai akhirnya ada satu orang cowok yang mau berteman sama dia, dan itu adalah tetangganya. Lama-kelamaan mereka itu saling dekat dan berpacaran, guys. Bahkan tiba-tiba cowoknya itu ngajak dia untuk melakukan Tapi cowoknya juga memberikan kabar buruk kalau ternyata cowoknya itu mau pindah rumah ke New York dan meninggalkan dia untuk LDR. Di situ dia sedih banget karena dia cuma punya temen tuh cowoknya satu-satunya. Tapi dia harus menerima nasibnya dia dan dia harus menabung supaya nantinya dia bisa kuliah di New York juga. Karena cowoknya adalah satu-satunya orang yang gak takut sama dia. Dan cuma cowoknya yang yakin kalau dia itu manusia biasa yang cuma alergi sama matahari dan bukan vampir. Setiap anaknya dibaca mantra, maka semua yang dia mau akan terkabul. Bahkan teman-temannya juga ngantri. Tapi tiba-tiba satu desa marahin dia. Jadi kisahnya anak ini tuh sering banget nonton sulap di TV. Dan dia pingin banget jadi pesulap yang bisa mengubah apa aja. Apalagi dia lihat dia itu punya sepatu yang bolong-bolong. Dia pingin disulap sepatunya itu jadi sepatu yang bagus. Nah, besok ya dia itu datang ke toko sepatu yang menjual sepatu yang dia mau. Dan dia udah ingetin nih sepatunya kayak apa. Karena dia mau liatin terus karena yakin dia itu bisa sulap sepatunya menjadi seperti itu. Nah, malam harinya ini dia melakukan ritual sulapnya. Dia mulai membaca mantra-mantra supaya dia itu bisa mendapatkan sepatu yang dia mau. Besok pagi bener dong, sepatu yang dia mau itu ada di depan mata dia. Bahkan dia mengabulkan permintaan temennya yang gak percaya yang minta raket baru. Awalnya sih nggak ada sama sekali, tapi saat dia tidur, pagi-paginya tuh ada lagi, guys, raketnya. Berarti bener dong semua mantra dia itu terwujud. Akhirnya karena dia udah yakin sama kekuatan sulap dia buka jasa di sekolah yang bikin semua temennya ngantri. Karena banyak banget barang yang temennya mau. Setelah itu malamnya dia melakukan ritual besar-besaran karena tambah lama kan tambah banyak barangnya. Dia udah minta semuanya, terus dia mulai tinggal tidur nih, guys. Nah, pas bangun-bangun semua barangnya bener-bener ada dong. Dari ayam, radio, sepeda, ada bola basket, pokoknya semuanya tuh ada di kamarnya dia. Tapi setelah itu dia bener-bener kaget banget dan dia yakin banget nih kalau misalkan dia adalah pesulap yang handal. Namun tiba-tiba ada suara warga desa yang marah-marah ke rumahnya dia. Pas dia lihat ke depan dia bingung banget. Ternyata selama ini semua itu terbongkar, guys. Kalau ternyata dia itu nggak sulap, tapi dia itu tidur sambil ngambil barang-barang yang ada di warung. Makanya kalau misalkan dia tidur, paginya udah ada semua barangnya.